Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca majalis syahri Ramadan al-Mubarak. Kita masih di majelis yang ke-9 tentang adab membaca Al-Quran. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa min adabi tilawati, di antara adab dalam baca Al-Quran, jika seorang itu memulai dari awal surat, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah itu diturunkan di awal surat-surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Adapun baqiyatus suwari, surat-surat yang lain, maka dianjurkan untuk memulai basmalah di awalnya ketika membacanya. Maka membaca Al-Quran itu ada dua macam, membaca Al-Quran untuk membaca dan membaca Al-Quran untuk istidlal, untuk berdalil. Jika membaca Al-Quran untuk membaca, maka inilah yang dianjurkan untuk dibuka dengan ta'awudz. Dan jika di awal surat, maka kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Dan jika kita membacanya tidak di awal surat, maka ta'awudz kemudian tanpa basmalah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran untuk istidlal, untuk berdalil saat kita menyampaikan kultum atau khutbah Jumat atau ceramah atau pengajian. Maka kemudian kita mau ngutip ayat, maka ayat dikutip tanpa perlu ta'awudz dan tanpa perlu basmalah. Demikian yang lebih dekat dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang masalah ini, Al-Hafidz Suyuti Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala punya risalah, punya buku khusus membahas tentang masalah ini yang berjudul Al-Qadhadah fi Mahalil Isti'adah. Yang berbicara tentang mahali isti'adah, tentang tempat yang tepat membaca ta'awudz. Dan beliau sampaikan di risalah ini, di antara hal yang keliru adalah ucapan sebagian orang ketika ngutip ayat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena rangkaian kalimat ini menimbulkan kesan bahasanya ta'awudz adalah firman Allah. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah termasuk qala ta'ala, padahal kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukanlah bagian dari Al-Qur'an dengan sepakat ulama. Kemudian di antara adab dalam membaca Al-Quran adalah tartilut tilawah, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan. Tartil maknanya, pengertiannya adalah at-ta'anni, pelan dalam membaca, tidak tergesa-gesa, tidak ngebut, dan tolak ukur. Pelannya adalah i'ta'il hurufi haqqaha, memberikan kepada semua huruf apa yang jadi haknya masing-masing, haknya dari makhraj, haknya dari jelas ataukah idhar ataukah ikhfa dan seterusnya. Minat tajwid, dari tajwid sesuai dengan kemampuan si pembaca. Al-muhim, yang penting adalah ayat tarossal, pelan dalam membaca, dan dia baca ayat per ayat. Dan waqaf di setiap akhir ayat. Tidak yahudzu, tidak cepat ketika membaca Al-Quran, hadzan betul cepat, wayahdharimu, dan ngebut ketika membaca Al-Quran, hadramatan wa sur'atan, kebut dan kebut.
Yang kebut ini yukhilu merusak bacaan. Wafil athar terdapat satu riwayat yang berisi larangan membaca kebut Al-Quran sebagaimana membaca syair. Tepatnya di catatan kaki terdapat seorang yang datang menemui Abdullah ibnu Mas'ud, itu kurang ibnu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, qara'tul mufassal alailata fi raq'atin. Aku membaca surat-surat mufassal tadi malam dalam satu rakaat. Dan mufassal adalah Qaf atau Hujurat sampai An-Nas. Faqal, maka Ibnu Mas'ud berkomentar, maka ini ngebut sebagaimana ngebutnya orang membaca syair. Dan terdapat athar yang melarang untuk nathrihi nathrad daqal, menebar sebagaimana menebar daqal. Daqal maknanya radi at-tamar, korma yang jelek. Ini artinya sama, ngebut sebagaimana ngebut dalam membaca sebagaimana kegiatan orang menebar korma yang jelek. Dan di antara adab dalam baca Al-Quran adalah berupaya untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Fayaqra', maka dia baca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuannya. Karena memperbagus bacaan dan memperbagus suara ketika membaca Al-Quran menyebabkan orang itu suka mendengarkan. Dan yang mendapatkan kenikmatan itu bukan hanya al-qari, bukan hanya asami orang yang mendengar, namun juga orang yang membacanya. Namun tahsinus saut di sini hendaknya tidaklah kemudian menyebabkan melanggar aturan-aturan tajwid. Oleh karena itu ketika orang itu belajar membaca Al-Quran, maka yang lebih ditekankan adalah kepatuhan terhadap aturan tajwid dan jangan mengejar indahnya bacaan yang seringkali mengorbankan norma-norma tajwid. Dan jika karena mengejar indahnya bacaan kemudian melanggar norma-norma tajwid, yang tebal ditipiskan, yang tipis ditebalkan dan seterusnya, maka tidaklah diragukan bahasanya ini tahsinus saut yang terlarang. Memperbagus suara yang bisa sampai derajatnya hukumnya haram. Kemudian di antara adab dalam membaca adalah mempertimbangkan kondisi sekelilingnya. Jika di sekelilingnya ada orang yang tidur atau pembaca Al-Quran yang lain yang sedang membaca Al-Quran atau orang yang sedang sholat, maka jangan mengeraskan bacaan yang mengganggu orang yang sekelilingnya dan menyakitinya. Namun keras bihasab sesuai dengan yang bisa didengar diri sendiri tanpa mengganggu yang lain. Oleh karena itu maka dari keterangan ini kita mengetahui bahasanya mereka orang yang menggunakan mukabiratus shawt, pengeras suara, speaker luar, minal masajid di berbagai masjid untuk membaca Al-Quran, sehingga mengganggu kenyamanan banyak orang, kenyamanan lingkungan, kenyamanan masyarakat yang ada di rumah atau yang ada di pasar atau yang ada di masjid. Bahasanya tindakan semacam ini adalah khilafal masyru', adalah menyelisihi apa yang dituntunkan. Bahkan beliau katakan mereka orang yang menggunakan pengeras suara untuk membaca Al-Quran dengan alasan tadarus atau alasan suara imam sholat taraweh yang diluarkan. Beliau katakan mereka berdosa karena hal tersebut dan tidak mendapatkan pahala
Karena perbuatan yang dilakukan tergolong adalah adzan menyakiti, mengganggu. Adapun jika seorang itu berada di satu posisi, tidak ada di dekatnya seorang pun yang terganggu dengan bacaan Al-Qur'annya yang keras, maka boleh baginya mengeraskan bacaan dengan volume keras yang tidak sampai berlebih-lebihan, sampai ngotot, sampai teriak-teriak. Nah, ini tidak boleh. Ini namanya yakunu jahran, namun keras yang bisa didengar diri sendiri dan bisa didengar oleh orang yang mau mendengarkannya dari orang-orang yang ada sekelilingnya. Demikian juga dalam sholat malam, jika seorang itu berada di satu tempat yang khalin sepi, tidak ada padanya orang yang tidur, tidak pula ada seseorang, ya jahar, maka boleh baginya mengeraskan bacaan Al-Quran yang dia baca saat sholat malam. Adapun jika di dekatnya ada orang yang terganggu karena bacaannya yang keras dan tidak nyaman karenanya, fa innahu yusiru, maka hendaklah dia sholat malam dengan bacaan sir. Artinya dia mempertimbangkan kondisi sekelilingnya. Wa ba'dun nas, dan sebagian orang tidak mempertimbangkan orang-orang sekelilingnya dan mengganggu orang lain. Boleh jadi mengganggu sesama orang yang sholat, mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran, disab, mengganggu orang yang ada di sekelilingnya. Dan ini adalah perbuatan yang terlarang. Dalilnya, Nabi SAW satu ketika keluar menemui sahabat-sahabatnya yang mereka sedang sholat malam, dan mereka mengeraskan bacaan Al-Quran saat sholat malam tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, menegur mereka, dengan mengatakan kullukum yunaji rabbahu, setiap kalian sedang berbisik dan berdialog dengan Tuhannya, fala yajhar ba'dukum ala ba'din, maka janganlah yang satu mengeraskan bacaan untuk mengganggu yang lain. Maka lihat Nabi SAW melarang kerasnya bacaan Al-Quran manakala itu menyakiti dan menghilangkan kenyamanan orang di sekelilingnya. Dalil lengkapnya ada di catatan kaki dari Al-Bayadi, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja 'alan nas, keluar dari tempatnya menemui banyak orang yang mereka sedang sholat, waqad alat aswatuhum, dan suara mereka itu keras, bil qiraah, ketika membaca Al-Quran dalam sholat malam. Maka Nabi SAW memberikan teguran, innal musalli, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang berbisik dengan Tuhannya Azza wa Jal, falyangdur ma yunajihi, maka adalah dia perhatikan materi dialog yang dia bacakan. Wala yajar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan yang itu mengganggu yang lain, meskipun itu dengan Al-Quran. Dikatakan oleh Imam Ahmad, maka jika seorang itu tidak boleh mengganggu tetangganya dan kawannya dan orang lain yang punya hajat dan kebutuhan dengan bacaan Al-Quran, maka lebih-lebih lagi mengganggunya dengan suara obrolan, lebih-lebih lagi mengganggunya dengan ketawa-ketawa, lebih-lebih lagi mengganggu orang lain dengan suara-suara yang lain yang nilainya lebih rendah daripada suara Al-Quran. Ini suara Al-Quran saja tidak boleh. Suara Al-Quran saja tidak boleh, apalagi suara yang nilainya di bawah suara membaca Al-Quran, nyanyian atau kemudian genjreng-genjreng alat musik, tentu lebih jelek lagi. Apalagi kemudian knalpot, knalpot kampanye, ganggu orang dengan bacaan Al-Quran saja tidak boleh, apalagi knalpot, kan? Membabil aula wal aula, kan? Maka ya lebih-lebih lagi. Lihat
baca Al-Quran saja tidak boleh jadi alasan. Baca Al-Quran yang volumenya berlebihan tidak boleh jadikan alasan untuk mengganggu orang lain, apalagi suara-suara yang lain. Lihat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di sini lebih terdapat penjelasan lebih detail tentang situasi Nabi menyampaikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid dan Nabi punya ruangan khusus untuk iktikaf. Lalu Nabi mendengar orang-orang pada membaca Al-Quran dengan suara keras. Wa dan Nabi itu fi kubbatin lahu, kubah di sini artinya tenda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tendanya, yaitu ruang khusus pribadi beliau untuk iktikaf. Dan nampaknya ruangnya itu ditutup dengan kain. Ruangnya adalah ruang dengan kain, oleh karena itu disebut kubah, ya tenda, itu tenda dari kain. Fakasyafa sutura, maka Nabi menyibak tirai ruangan iktikaf beliau. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna kullakum munajin rabbahu. Hamzahnya tidak di bawah, khususnya di atas. Ingatlah bahasanya semua kalian itu sedang berdialog, berbisik dengan Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Maka janganlah yang satu menyakiti yang lain. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Janganlah kalian berlomba keras-kerasan, tinggi-tinggian suara antara satu untuk menyakiti yang lain bil qira'ah dengan bacaan Al-Quran. Aukal atau beliau mengatakan fi sholati ketika sholat. Tentu jika ada dua orang yang sholat, hal ini adalah berarti ini situasinya adalah sholat malam di masjid di hari-hari iktikaf. Maka tentu kalau ada dua orang yang sholat berdekatan, yang satu itu bacanya keras mengganggu, maka supaya tidak mengganggu sebelahnya, maka sebelahnya akan mengeraskan bacaan lebih keras lagi. Nah, itu hukum yang tidak tertulis, pasti akan terjadi demikian. Si A bacaannya cukup keras mengganggu si B, maka B nanti konsentrasinya buyar. Supaya dia konsentrasinya tidak buyar, dia harus lebih keras, sehingga dia bisa konsen dengan bacaannya. Ketika si B ini bacanya lebih keras, maka ini mengganggu si A. Maka supaya dia bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan bacaan si B, maka dia menaikkan suaranya. Ini juga mengganggu si B. Dan demikian seterusnya. Kemudian kita lihat di sini, maka hadis ini menunjukkan bahasanya di antara kegiatan iktikaf di malam hari adalah qiyamul lail. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya bolehnya orang yang tidak sholat mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada orang yang sedang sholat. Ini ada dua orang yang sedang sholat, Nabi tegur dan Nabi tidak sholat. Maka hal semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Lihat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di kitabnya At-Tamhid mengatakan hadis Al-Bayati dan Abu Sa'id keduanya adalah hadis yang valid dan sahih. Wallahu a'lam. Maka dari paragraf yang kita baca tadi, maka kita jumpai di sini pelajaran penting, bahasanya Islam mengajarkan kepada kita peduli lingkungan. Islam mengajarkan kepada kita peduli dengan sekeliling. Islam mengajarkan kepada kita ketika kita bertindak itu mempertimbangkan lingkungan. Tidak kemudian merasa ini saya sudah melakukan baik, saya sudah melakukan hal yang benar, maka saya merasa bodoh dengan orang lain. Apakah orang lain itu tidak nyaman, terganggu, itu bukan urusan saya. Bukan demikian yang diajarkan, yang sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun kita berbuat baik atau merasa berbuat baik, maka lihat juga lingkungan. Apakah perbuatan baik kita ini sudah tepat, sudah hikmah, sudah berada pada
tempat yang tepat ataukah tidak, malah mengganggu orang lain. Ya, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk muraat, untuk memperhatikan su'ur akharin, perasaan orang lain, kemudian kenyamanan orang lain. Jangan sampai ibadah kita itu mengganggu kenyamanan orang lain. Tentu orang lain yang punya hak untuk mendapatkan kenyamanan. Adapun orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan kenyamanan, ya, ini kemudian maka membuat dia tidak nyaman, tentu tidak mengapa. Ini waktu subuh sudah tiba, ini masih tidur saja, maka kita baca Quran yang keras supaya pada bangun. Maka ini tentu berbeda. Karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan yang ini adalah jam istirahat, kita menyelisihi mereka yang sedang istirahat, kemudian kita ingin isi dengan kegiatan tersendiri, maka jangan ganggu orang lain yang punya hak untuk beristirahat. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran, bahkan adab di sini adalah hukumnya wajib, adalah menjauhi lahan, menjauhi salah baca yang merusak bacaan. Lahan itu adalah contohnya menasabkan yang marfu', marfu'kan yang nasab, menjerkan yang marfu' dan seterusnya. Yang dhamma itu malah di fathah, yang fathah malah di kasroh, yang di kasroh malah di dhamma. Maka jailah hal ini adalah ayat dibaca sesuai dengan harokat yang telah diletakkan di masing-masing huruf. Maka kalau dhamma ya dibaca dhamma, kalau fathah dibaca fathah, kalau kasroh dibaca fathah, dibaca kasroh, jangan dicampur adukkan hal tersebut. Ila idza kana laisa indahum ma'rifatun bin nahwi, kecuali untuk orang yang tidak punya pengetahuan tentang ilmu nahwu, ketika membaca Al-Qur'an wajib mengikuti syakal harokat yang ada di mushaf. Adapun orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya berupa pengetahuan terhadap ilmu nahwu secara baik, maka pada dasarnya mereka tidaklah membutuhkan harokat membutuhkan secara global, mereka tidak membutuhkan harokat di mushaf. Haula mereka itu ya'dilunal qira'ata, mengikuti qira'at sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu. Wa inna ma ja'ala hadza syakal, namun harokat dalam mushaf itu dibuat untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya, demikian secara global, meskipun kita katakan di samping nahwu, orang supaya untuk bisa membaca seandainya mushaf itu tanpa harokat, di samping nahwu orang itu butuh ilmu qiraat. Sehingga dia bisa membedakan manakah yang yukadzibuna dan mana yang yakdzibuna dan semacam itu. Fa'ala kulli halin, maka kesimpulannya wajib baginya untuk membaca sesuai dengan bentuk yang benar dalam harokat, boleh jadi dhamma, fathah, kasrah, ataukah sukun atau yang lain. Ya, maka ilmu itu ada, secara umum ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang tergolong babnya adalah babu riwayat, dan ada ilmu yang babnya adalah babu dirayah, bab pemahaman. Kalau ilmu itu adalah ilmu yang babu riwayat, ya, maka itu tidak harus talaki. Kalau ilmu adalah ilmunya babnya bab riwayat, semacam riwayat tentang bacaan Al-Quran. Ilmu yang babnya bab sama'i, bab yang modalnya adalah mendengar dari guru. Maka ini tidak harus talaki dari guru. Semacam nama-nama orang, babnya bab sama'i, babnya bab riwayat, nama-nama perawi. Kalau orang belum pernah dengar ini caranya baca bagaimana, maka boleh jadi dia akan
kacau. Dan kalau ilmu itu adalah babnya adalah bab dirayah, babnya adalah bab faham, masalah pemahaman. Maka ketika seorang itu sudah, kalau itu babnya bab riwayat, babnya adalah bab dirayah, bab pemahaman, maka tanpa guru pun seorang bisa mendapatkannya, meskipun guru memiliki faedah untuk membantu orang dalam memahami. Namun yang harus bersama guru adalah bagian-bagian dari ilmu yang statusnya adalah babnya bab riwayat. Inilah yang berlaku padanya ungkapan siapa yang gurunya adalah buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena ilmu tersebut babnya bab riwayat. Contohnya riwayat dalam baca Al-Quran, riwayat dalam membaca hadis, riwayat dalam masalah membaca tempat, nama orang. Itu semuanya babnya bab riwayat. Maka itu yang harus pakai guru. Dan itulah yang berlaku padanya siapa yang gurunya adalah buku, yaitu dalam bab riwayat, maka tentu bisa dipastikan salahnya lebih banyak daripada benarnya. Adapun kalau babnya itu adalah bab dirayah, bab pemahaman, maka sebagaimana buku itu bisa salah cetak dan sebagainya, guru pun juga bisa salah paham. Oleh karena itu kita katakan mengomentari perkataan beliau, kalau orang yang pintar nahu tidak butuh syakal, maka ini satu hal yang kalau secara detail kurang tepat. Kecuali jika dia adalah pintar nahu dan belajar qiraah. Karena ini masalahnya bab-bab riwayat. Masalah baca Al-Quran itu babnya, ilmunya adalah ilmu yang tergolong bab riwayat. Sehingga tidak harus ada belajar dari guru, belajar ilmu qiraah, sehingga mengetahui di mana bacaan-bacaan yang tepat. Karena ada bacaan-bacaan yang di situ ilmu nahwu itu tidak bisa. Ada bacaan-bacaan di ayat Al-Quran yang ilmu nahwu itu tidak bisa jadi solusi. Dengan semata-mata ilmu nahwu kita tidak bisa mengetahui bacanya begini. Maka tidak harus dipasangkan dengan kemampuan dalam ilmu qiraah. Kemudian di antara min a'zami adabi tilawah, adab tilawah yang paling penting, termasuk yang paling penting adalah mentadaburi, merenungkan Al-Quran, wa ta'athur, dan terpengaruh dengan makna atau pesan-pesan Al-Quran, itti'adh, mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan memikirkannya. Wala yakunul maksud, dan tidaklah yang menjadi maksud semata-mata khatam Al-Quran, melewati semua ayat dan surat dengan cepat, tanpa mendapatkan manfaat, tanpa mendapatkan faedah, tanpa terpengaruh dengan Al-Quran. Ini adalah bacaan yang tidak ada faedahnya. Kewajiban orang yang baca Al-Quran untuk berupaya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Dan jika baik niat seseorang, maka Allah Jalla wa'ala akan membukakan untuknya pintu pemahaman. Allah akan bukakan untuknya pintu intifa', mengambil manfaat dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, bahkan ketika mereka tidak merenungkan Al-Quran, itu bahkan karena dalam hati mereka terdapat banyak gembok yang mengunci mati hati mereka. Nah, tadi beliau katakan masing-masing orang pemahamannya, masing-masing orang itu bisa memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hasaba istita'atihi.
Maka Al-Quran isinya ada hal-hal yang jelas yang diketahui oleh al-ami orang awam wal muta'alim ataupun terpelajar. Maka ada pembahasan tentang neraka, surga, azab, nikmat, haramnya riba, haramnya zina, haramnya dusta, haramnya menipu, haramnya mengkonsumsi bangkai. Semuanya ada dalam Al-Quran dan semua orang bisa memahaminya. Maka dalam Al-Quran terdapat asya'u wadihah, ada hal-hal yang gamblang, wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Ya, maka dalam Al-Quran terdapat banyak hal-hal yang jelas, yang diketahui kewajibannya atau keharamannya atas setiap orang yang mau membacanya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka setiap orang Arab atau orang yang tahu bahasa Arab, maka dia akan mengetahui makna Al-Quran sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya. Maka tidak ada satupun orang yang bisa yantik bil Arabiyah, berkata-kata dengan bahasa Arab atau mengetahui bahasa Arab baik orang awam ataupun terpelajar, kecuali dia akan faham dari Al-Quran syai'an katsiran, banyak hal. Adapun daqaiqul masail, adapun masalah-masalah yang jelimet, masalah-masalah yang rumit, daqaiq al-ahkam dan hukum-hukum yang rumit, maka ini adalah hak khususnya orang-orang yang berilmu. Artinya tidak hanya orang yang berilmu yang bisa mengambil manfaat dari pesan-pesan Al-Quran. Maka Al-Quran, kullun, semua orang itu bisa mendapatkan manfaat dari pesan-pesannya. Tidak disyaratkan untuk dapat pesan-pesannya harus jadi ulama terlebih dahulu. Boleh jadi orang awam ataupun orang yang sedang proses belajar ataupun orang yang sudah tergolong ulama, semuanya bisa mengambil faedah dari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Maka jadi kewajiban seorang muslim untuk merenungkan Al-Quran, ya ta'amal merenungkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran, dan mengambil faedah dari pesan-pesan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Ringkasnya sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahasanya isi Al-Quran itu ada 4 macam. Maka yang pertama, pesan-pesan Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pesan-pesan Al-Quran yang bisa ditangkap oleh semua orang yang membacanya. Semua orang yang bisa membacanya, asal ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu, ya, ngerti makna kosakata, maka ada banyak hal yang bisa ditangkap secara gamblang dan jelas. Semacam zina itu haram tadi beliau contohkan, sholat itu wajib, dalil wajibnya sholat, ini ayat ini toh. Nah, nanti akan ngerti. Perintah untuk bersabar itu Allah perintahkan di ayat ini, ayat ini, ayat ini. Wajibnya sabar itu ada di sekian ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan dalam Al-Quran yang hanya bisa diketahui oleh orang yang mendalam ilmunya tentang bahasa Arab. Ya, ada pesan-pesan yang bisa ditangkap kalau orang itu menguasai ilmu balaghah. Misalnya, maka orang yang tidak belajar balaghah tidak bisa menangkap pesan-pesan balaghah yang ada, pesan-pesan yang hanya bisa ditangkap pakai ilmu balaghah. Kemudian yang ketiga adalah pesan-pesan Al-Quran yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang alim, oleh ulama. Dan ini berkaitan dengan ya, tadi beliau katakan daqail masail, daqail ahkam, istimbat yang dalam. Kemampuan istimbat yang dalam, ya, kemudian mengambil faedah dari satu ayat nanti kemudian bisa dapat banyak fawaid. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang kokoh ilmunya. Ya, kalau orang awam ya fawaidnya ya cuma ya apa yang nampak dari teks ayatnya. Maka satu ayat boleh jadi dia cuma bisa ngambil kesimpulan. Apa kesimpulan ayat ini? 1, 2.
Namun orang yang berilmu, orang yang kokoh ilmunya, dari ayat ini ada 50 kesimpulan, ada 50 pelajaran. Orang awam cuma 1 atau 2 saja. Maka ini berkaitan dengan luasnya ilmu dan sempitnya ilmu. Kemudian yang keempat ada pesan-pesan Al-Quran yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna sesungguhnya dari nun, shad, alif, lam, mim. Maka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian bab yang ke-10 adalah tahdzir, peringatan, mengingatkan bahayanya khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Di surat An-Nur ayat yang ke-21. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yunadi, menyeru. Yunadi itu dari kata-kata nida, dan nida itu kebalikan dari munajat. Kebalikan yunadi itu kebalikan dari yunaji. Yunaji, munajat, atau artinya berbisik-bisik. Atau najwa, itu dari kata-kata munajat, artinya berbisik-bisik. Termasuk nama yang populer di tempat kita, najwa, tukang bisik-bisik. Ya. Dan dia adalah kebalikan dari nida. Kalau nida adalah panggilan dengan suara yang keras. Yunadi ibadahu, menyeru hamba-hambanya yang beriman. Dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 macam. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas, dan ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang sempit. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas itu adalah abdun bimakna mu'abbadun. Dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang sempit adalah abdun bimakna abidun. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas adalah abdun bimakna mu'abbadun, yang ditundukkan. Yang ditundukkan, dia sendiri tidak mau tunduk namun dia dipaksa untuk tunduk. Sedangkan abdun, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna sempit adalah abdun bimakna abidun, orang yang dengan sukarela menyembah dan menghambakan diri. Maka hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas adalah semua makhluk. Semua makhluk tunduk dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk tunduk dengan iradah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bimakna al-khas, dalam makna yang sempit, adalah orang yang mau abid, mau menyembah Allah dengan sukarela, dengan atas pilihannya, atas kesukarelaannya, dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah hamba yang tunduk kepada iradah syar'iyah, hamba yang tunduk kepada aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba dalam makna yang luas, yang tunduk kepada iradah kauniyah, yang tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas itu adalah penghambaan yang tidak berpahala. Lain hanya dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang sempit, maka dia adalah penghambaan yang berpahala. Karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang luas, maka Allah mentakdirkan sakit, dia pun tunduk sakit. Allah kemudian menetapkan kecelakaan, ya kecelakaan, dia tidak bisa ngeyel, tidak bisa menentang.
Meskipun diperintah sholat dia bisa menentang, non ketika Allah perintahkan untuk kecelakaan, tidak bisa menentang. Dan itu tidak ada, bukan penghambaan yang berpahala. Dan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang luas adalah penghambaan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sempit adalah penghambaan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yunadi memanggil hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba dalam makna yang sempit, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau hamba dalam makna yang luas mencakup di sana orang kafir, orang mukmin, orang kafir, manusia, hewan, benda mati, tumbuh-tumbuhan, semuanya termasuk dalam hamba Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang luas. Fayamurum Allah perintahkan dan Allah larang. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan hal-hal yang memasukkan mereka ke dalam surga. Allah larang mereka untuk melakukan hal-hal yang memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan semua yang Allah perintahkan maka itu adalah sebab untuk masuk surga. Dan semua yang Allah larang maka itu adalah sebab masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya padahal Allah tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maka Allah tidaklah menyeru mereka untuk kepentingan Allah, tidak pula untuk kebutuhan Allah. Bal huwal ghani, bahkan Allah tidak butuh hambanya, Allah tidak butuh manusia, dan Allah tidak butuh taatnya manusia. Seandainya mereka semua manusia itu kafir, maka itu tidaklah mengurangi kekuasaan Allah syai'an sedikit pun. Seandainya semua mereka manusia beriman, itu pun juga tidak menambah kekuasaan Allah setitik pun. Maka kekuasaan Allah dan kerajaan Allah itu sempurna min dunihim tanpa ketaatan manusia. Akan tapi manusialah yang membutuhkan iman, manusialah yang membutuhkan amal saleh. Dan manusialah yang mendapatkan bahaya kalau mereka terjumus dalam kekafiran, kemusyrikan dan maksiat. Maka Allah menyeru mereka untuk kepentingan manusia. Allah memerintahkan manusia dan itu untuk kepentingan manusia. Allah larang manusia untuk melakukan hal-hal yang membahayakannya. Dan ini adalah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wahada dan ini adalah a'zamul fadli, adalah anugerah yang paling agung. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menyeru Anda padahal Allah tidak membutuhkan Anda. Dan anehnya Anda berpaling dari Allah padahal Anda membutuhkan Allah. Anda menjauh dari Allah padahal Anda tidak akan bisa lepas dari Allah meskipun hanya sekejap mata. Maka inilah anehnya manusia. Inilah anehnya manusia. Dan kenapa bisa demikian? Kenapa manusia bisa aneh semacam ini? Min diya'i ra'yi. Karena pikiran yang tidak benar yang dimiliki oleh manusia. Fasadit tafkir, rusaknya pikirannya. Kharabil ukul, karena rusaknya akalnya. Seandainya akal itu betul-betul akal yang sehat dan sehat, niscaya manusia akal sehat itu akan bisa menangkap hikmah dalam perintah dan larangan Allah. Dan bahasanya hikmahnya itu kembali untuk kepentingan manusia. Maka jika mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan maslahat, baik maslahat ajilah segera di dunia ataukah maslahat yang tertunda di akhirat. Namun jika mereka telantarkan aturan-aturan Allah, maka manusia akan mendapatkan madarat, mendapatkan bahaya di dunia dan di akhirat. Maka sesungguhnya senyatanya manusia itu membinasakan dirinya sendiri. Manusia itu menelantarkan dirinya sendiri. Ketika mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka itu memberi manfaat untuk diri mereka sendiri jika mau melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Maka darar bahaya karena tidak melaksanakan perintah Allah dan manfaat karena melaksanakan perintah Allah itu kembali kepada manusia itu sendiri. Namun setelah disadari demikian, kenapa tetap tidak mau melaksanakan perintah? Maka ini gara-gara akal yang tidak benar. Sehingga ainal ukul, di manakah akal?
Wa aina tafkir, di manakah cara berpikir yang benar? Akan tapi ketika hadil ukul, akal semacam ini telah terhapus, maka pemilik akal itu tidak bisa mendapatkan manfaat dengannya. Karena mereka punya kulubun, mereka punya jantung, namun mereka tidak pakai untuk memahami. Punya mata, namun mereka tidak gunakan untuk melihat. Dan punya telinga, namun mereka tidak gunakan untuk mendengar. Dan jantung dalam bahasa Arab disebut qalbun litaqallubihi. Summiya qalbu qalban litaqallubihi. Jantung itu disebut qalbun karena dia bolak-balik, karena dia selalu berdenyut. Hati itu disebut qalbun karena dia berubah-ubah. Karena dia berubah-ubah. Summiya qalbul qalban litaqallubihi. Yakni artinya mereka tidak memahami pemahaman yang manfaat. Mereka tidaklah memandang dengan pandangan yang memberikan manfaat pada diri mereka. Mereka tidaklah mendengar dengan mendengar yang memberi manfaat untuk mereka. Meskipun mereka mendengar dan melihat, namun mendengar dan melihat tak ubahnya sebagaimana binatang. Yaitu melihat namun tidak tahu. Faqad tadhhabu ila ma fihi halakuha li'annaha la tadri, maka boleh jadi maka orang itu pergi malah menuju kebinasaannya karena tidak tahu. Maka demikian pula manusia yang tidaklah mendapatkan manfaat dengan akalnya dan pendengarannya dan penglihatannya, maka manusia ini lebih jelek daripada binatang. Karena binatang itu tidak mendapatkan beban syariat, tidak ada padanya tanggung jawab untuk hisab. Sedangkan manusia itu mendapatkan beban syariat dan akan dimintai pertanggungjawaban dan hisab. Dia akan menunggu pahala dan siksaan itu menunggu manusia. Oleh karena itu Allah katakan untuk orang-orang kafir yang tidak menggunakan akal sehatnya, ulaika kal an'am. Mereka itu sebagaimana binatang, balhum adal, bahkan lebih jelek. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka akal itu ada dua macam, ada aklu idrokin dan ada aklu rusdin. Akal dalam artian menangkap sesuatu, nyambung dijak ngomong alias tidak gila. Dan akal ada aklu rusdin, akal yang mengantarkan orang untuk membimbing orang untuk melakukan hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang dampaknya baik, hal-hal yang bermanfaat. Maka kita katakan di manakah akal? Akalnya di dengkulnya. Untuk orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menuju sesuatu yang membinasakan dirinya. Kita katakan di manakah akalnya? Maka akal di sini adalah akal jenis yang kedua. Akal yang ditiadakan di sini adalah akal jenis yang kedua. Boleh jadi dia punya akal jenis yang pertama. Akal jenis yang pertama. Namun ketika akal ini tidak digunakan untuk mendorong orangnya untuk melakukan hal yang manfaat, menghindari hal yang berbahaya, maka dia tidak memiliki akal jenis yang kedua. Yang karena akal jenis yang kedua inilah akal disebut akal sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Akal itu diambil dari kata-kata iqal. Aklun itu diambil dari kata-kata iqal, artinya ikatan, artinya tali. Karena akal itu mengikat dan mengikat orangnya untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Untuk mengikat orangnya, mengendalikan orangnya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian juga sam'un mendengar itu ada dua macam. Yang pertama adalah mendengar dalam artian menangkap sesuatu yang bisa didengar. Dan ada sam'ul ijabah. Mendengar dalam artian merespon apa yang didengar. Memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang didengar. Dan mendengar jenis yang kedua itu tidak akan terwujud kecuali setelah adanya mendengar jenis yang pertama. Orang mendengar sesuatu. Mendengar dalam artian idrakul masmu'at.
menangkap sesuatu yang bisa didengar. Ya, artinya orang ngerti, oh ini maksudnya demikian. Maksudnya ajakan untuk berbuat baik. Non ketika apa yang didengar berupa ajakan untuk berbuat baik itu kemudian tidak direspon positif, maka ini berarti tidak punya mendengar jenis yang kedua. Oleh karena itu maka misalnya dalam doa kita katakan innaka sami'u du'a, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah zat yang mendengar doa. Mendengar di sini bukan mendengar jenis yang pertama. Bukan mendengar Allah itu sekedar tahu ada orang yang doa begini. Namun maknanya adalah sam'ul ijabah, mendengar kemudian memberikan respon atas doa orang yang berdoa. Kemudian sebagaimana Allah yada'u mengajak ke surga, maka setan dan bala tentaranya mengajak ke neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Setan itu menyeru hisbahu, kelompoknya dan bala tentaranya agar menjadi penghuni neraka. Ashabun nar itu biasa kita terjemahkan dengan penghuni neraka. Ashab bentuk jamak dari sahib yang mana asalnya adalah kawan. Namun sahib itu adalah kawan yang mulazim, kawan yang selalu menyertai kemana kawannya. Dan dia tidak bisa kita katakan tidak pernah berpisah dari kawannya. Ada dia maka ada dia. Tidak ada dia maka tidak ada dia. Ini sahib. Ya, maka karena penghuni neraka itu mulazim ke neraka, mulazim dengan neraka, menyertai neraka, tidak kemana-mana, selalu bersamanya, maka penghuni neraka disebut dengan sebutan ashabun nar atau ashabus sa'ir di sini. Fafarqun, maka terdapat perbedaan antara ajakan Allah dan ajakan setan dan para pembantunya. Mereka, setan dan pembantunya mengajak ke neraka. Namun yang dimaksud dengan setan dan pembantunya mengajak ke neraka bukanlah maknanya mereka secara polosan neraka dan pembantunya itu secara polos terus terang belak-belakan mengatakan pada manusia yuk ke neraka. Kalau setan dan bala tentaranya itu ngejaknya ke neraka itu polos-polosan, orang tidak ada yang mau. Yuk ke neraka yuk, tidak ada yang neraka. Yuk masuk tempat yang digebuki malaikat yuk, nggak ada yang mau. Lau kalau seandainya mereka mengatakan semacam ini ya, dengan bahasa yang lugu, polos dan terus terang, belak-belakan, ma'ja'ahum ahadun. Maka tidak ada satupun yang menerima ajaannya. Tidak ada satupun yang menerima ajaannya. Namun mereka mengajak manusia ila syahawat, kepada hal yang diinginkan oleh jiwa, wal mustaladzat, dan hal-hal yang nikmat, al muharramah yang haram. Mau enggak minuman yang enak, itu kan ngomongnya. Mau enggak kemudian satu hal yang nikmat, ini nikmat loh, ini enak. Enggak usah mikir akhirat kan besok-besok, mikirlah sekarang, ini enak. Maka ngajak nerakanya jangannya demikian. Maka banyak orang ya kemudian menerima ajaannya karena ajaannya tidak polosan. Wa yuzayyinu lahumul qabiha bisurati say'al hasan, dan mereka menampakkan indah kepada manusia hal yang jelek dalam bentuk yang indah. Maka karena mereka mengajak ke neraka dengan metode tazyin, dengan metode tampilan yang indah, performan yang menarik, kata-kata yang kemudian membuai, kata-kata yang kemudian membuat orang terkecoh dan tertipu. Maka mereka tidak kemudian terus terang kemudian ngajak kemudian kepada kejelekan serta terus terang, ngajak orang untuk zina terus terang. Nah,
Maka setan ngajak orang untuk berzina dengan alasan mengenal calon istri, mengenal pasangan, masa kemudian beli kucing dalam karung. Perlu dikenal dulu, dilihat, dibolak-balik. Maka pakai kata-kata indah. Ini adalah usaha dari maka nggak ngajak pacaran itu pakai ayat gitu. Lita'arofu. Lita'arofu. Itu saling mengenal kan. Kalau masa kemudian nggak kenal kemudian nikah gimana itu? Kenal dululah. Maka pakai dalil ayat, kan indah. Enggak kemudian polosan, ayo pacaran, nanti kamu berzina. Enggak. Maka kemudian setan tidak kemudian ngajak orang untuk buka-buka aurat dengan belak-belakan. Dengan terus terang ini bahaya buka aurat, nanti kamu diperkosa. Enggak. Kamu harus tampil yang feminim. Tampilan yang menarik, wanita modern, wanita yang kemudian feminim itu wanita yang modern. Maka itu yang dipakai, enggak kemudian terus terang ini bahayanya begini loh. Nanti jangan salahkan saya kalau menjadi korban pemerkosaan. Maka dia kemudian sampaikan dengan tampilan yang menarik. Kemudian diajak kemudian untuk menginjak-injak ayat Al-Quran, untuk mengacak-acak Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak kemudian terus terang. Ayo ikuti saya, kita acak-acak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Al-Quran itu butuh tafsiran yang kontekstual. Kita perlu Islam Nusantara atau tidak kemudian terus terang, ayo kita acak-acak ayat Al-Quran, kita acak-acak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajakannya tidak polosan kayak gitu. Kalau ajakannya polosan, kalau pembantu setan itu kemudian ajakannya polosan semacam, tidak ada orang yang terima. Namun ketika kita butuh tafsiran kekinian, tafsiran yang sesuai dengan kontekstual, yang jangan kemudian tekstual, jangan kemudian begini-begini, maka banyak orang yang meresponnya karena indahnya kata-katanya. Tazin, dan itu adalah itu senjata ampuh setan untuk menyesatkan manusia. Tazin menampakkan indah hal-hal yang buruk. Maka hal-hal yang buruk itu kemudian setan itu pintar dalam masalah marketing. Marketing jelek, kalau marketingnya bagus kan laris ya. Namun satu hal yang bagus, marketingnya acak-acakan. Satu bagus, ini bagus, bermutu, marketingnya acak-acakan, maka tidak ada yang melirik. Ini jelek, busuk, bau, apak, teman. Karena marketingnya itu bagus, tampilannya itu bagus, tampilan luarannya itu menarik. Maka banyak orang yang tertipu. Dia nelan racun dan dia tidak sadar kalau nelan racun. Dia nelan sesuatu yang busuk dan dia tidak sadar kalau itu menelan sesuatu yang busuk. Maka ditampilkan bisurati syai' al-hasan. Ditampilkan dengan tampilan yang bagus. Yughariruna bihim. Dalam rangka untuk menipu manusia. Wa yakhta'unahum. Untuk menipu manusia. Wiyuzayyifuna lahum, dan menampakkan kepalsuan kepada mereka, memberikan tampilan-tampilan yang palsu. Dan setan sebagaimana ketika iblis menggoda Adam. Iblis menggoda Adam dengan mengatakan wa qasama lahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis itu sumpah-sumpah di depannya Adam. Wa qasama lahuma. Sumpah-sumpah demi Allah. Ini lakuma laminan nasihin, saya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Saya itu memberikan petunjuk untuk Anda. Saya ingin menuntun Anda kepada kemajuan. Kemajuan dalam pemikiran, kemajuan dalam ibadah.
yang nggak ada di zaman Nabi. Maka kemajuan dalam kemudian penafsiran, tafsiran yang tidak ada pada masa Nabi. Ya. Jangan kolot, jangan terbelakang. Mari kita hidup yang maju. Maka waqasama lahuma ini lakumala minan nasihin. Iblis sejak awal itu yang dipakai adalah sumpah-sumpah. Bersumpah-sumpah di depan manusia, di depan Adam dan ibunda Hawa. Inilah kumala minan nasihin, aku adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk Anda. Percayalah, saya tidak ingin menjurumuskan Anda. Saya tidak ingin kemudian menghancurkan Anda. Namun ajakan ini adalah ajakan yang tulus, ikhlas. Ingin kemudian mengentaskan Anda dari kekolotan. Mengajak Anda untuk meninggalkan zaman onta. Maka oleh karena itu Al-Quran perlu direvisi. Oleh karena itu kemudian hadis Nabi itu perlu kemudian direvisi. Ini adalah dalam rangka untuk memajukan pemikiran. Ini dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemodernan. Oleh karena itu di sini disampaikan wayudhiruna, dan mereka menampakkan kepada manusia bimat hari nasihin, tampilannya orang yang memberikan nasihat, yang menginginkan kebaikan, al-musfiqin, tampilan orang yang sayang, wal ahbab, tampilan orang yang cinta. Maka tanggalkanlah hijab, tanggalkanlah kemudian pakaian menutup aurat. Pakaian menutup aurat ini bukan untuk kemudian menjurumuskan Anda kepada ini, supaya Anda jadi wanita yang modern, wanita yang berkelas. Bukan wanita kampungan. Bukan wanita yang wanita zaman onta yang hidup zaman sekarang. Maka tinggalkan itu semua. Supaya Anda jadi orang yang berkelas. Ini karena saya sayang dengan Anda, kata setan. Ini karena saya sayang. Itu yang dibisikkan oleh setan. Itu yang dibisikkan oleh setan. Setan dan orang-orang yang dan bala tentaranya itu menampakkan kepada manusia tampilan-tampilan orang yang sayang, tampilan orang yang menginginkan kemajuan, tampilan orang yang menginginkan perbaikan, meskipun pada hakikatnya adalah menginginkan kerusakan. Wahum fil haqiqah, padahal mereka setan dan bala tentaranya itu pada hakikatnya adalah a'dahum al-alidda, adalah musuh-musuh manusia yang sangat keras permusuhannya. Maka Anda wahai manusia di antara dua ajaan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak ke surga dan ajaan setan dan bala tentara setan, kelompok setan yang mengajak ke neraka. Fangdur matujibu, maka perhatikanlah dan pikirkanlah baik-baik respon apa yang akan Anda berikan. Respon panggilan A ataukah respon panggilan B. Wa hadza syai'un wadih, dan ini adalah satu hal yang jelas. Idza kunta ala ta'ah, jika Anda dalam taat, Anda dalam istiqomah, menginginkan kebaikan, memperhatikan hal-hal yang Allah wajibkan, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang sunnah yang memungkinkan, maka Anda berarti menjawab dan merespon ajakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika Anda sebaliknya, Anda kemudian musahiban, artinya mulaziman lil ma'asi, menyertai maksiat dan kejelekan, menelantarkan kewajiban, menerjang berbagai macam hal yang haram, dan Anda tidak peduli, maka berarti Anda merespon positif ajakan setan, dan berarti Anda adalah bagian dari rombongan setan dan kelompok setan. Maka jika Anda sadari hal ini, maka Anda wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian bebaskanlah diri Anda dari setan, madumta selama Anda fi zamanil imkan, di waktu yang masih memungkinkan untuk meninggalkan diri dari setan. Hadza wal wajib, inilah kewajiban setiap muslim untuk memikirkan dirinya sendiri, wa yatabassir, dan adalah dia bisa melihat keadaan dirinya. Dia dalam taat, dia dalam ajaan setan, ataukah dalam ajaan Allah Ar-Rahman. Wallahu waliyut taufiq. Allah lah yang memberikan taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi
wa sahbihi. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.